Rada di tengah. Nih, ya. Iya, Oke, ngajak oh, siap. Ayo, nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya, hidayah serta petunjuknya jualah. Pada kesempatan di malam hari ini kita bisa berkumpul di majlis ilmu ini, walaupun tadi ulun terlambat karena salah dalam menuju kajian. Jadi terkadang melihat lagi Pak alamatnya. Kadang melihat lagi alamatnya di mana, dikira-kira aja bahwasanya pengajian dikira di sana gitu lah. Bahkan beberapa waktu yang lalu sempat juga ke Mushola Muhammadi karena jawaban pengurus ya jar. Ini malam Jumat ketiga kajlun ya jar. Mendengar ya tulisan ya berangkat aja langsung imbah tuntut mengajar jam 6 karena semester ini kebetulan full terus sampai sore mengajar. Kadang lagi melihati minggu keberapa minggu langsung berangkat. Nah begitupun tadi juga setelah ulun menjawab WA Alpian itu waktu sore banar dan selesai juga mengajar kurang lebih pukul 6 langsung lagi berangkat. Kadang melihati lagi alamatnya di mana. Sampai di sana ternyata kok sunyi juga nih. Kenapa? Sekalinya salah pengajian. Jadi mohon maaf Bapak-bapak sekalian atas keterlambatan pada malam hari ini atau juga atas kekeliruan dalam menuju kajian pada malam hari ini. Karena memang kajian kita di mushola ini beberapa bulan yang lalu pas stop juga. Dalam hati ulun juga belum mulai kan aja. Nah, Bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah, barometer dalam mengukur sesuatu tentu haruslah seimbang atau juga sesuai. Pada saat kita ingin mengukur suatu benda yang berdasarkan kepada berat ringannya, maka kita harus mengukur dengan yang namanya wazan atau timbangan yang benar, timbangan yang sesuai. Begitu juga pada saat kita ingin mengukur yang itu adalah berupa panjang, maka ukuran yang benar itu adalah bukan kilo tetapi meter. Nah begitu juga dalam kehidupan kita, pada saat kita ingin mengukur segala sesuatunya, tentunya adalah harus berdasarkan ukuran yang benar, yaitu pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga adalah dalam perkara-perkara ibadah mahdah. Jikalau kita salah untuk mengukurnya, maka bisa jadi amal yang kita lakukan yang seolah-olah itu amal ternyata adalah bukan. Sementara kita sudah bersungguh-sungguh melakukannya, mengeluarkan segalanya, tenaga, kemudian biaya dan segala macamnya. Ternyata pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, justru amalan-amalan kita adalah amalan yang tertolak. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang dia
mengamalkan suatu amalan yang tidak pernah kami contohkan, maka amalan tersebut tertolak. Jadi segala hal dalam kehidupan ini, terutama adalah dalam hal ibadah mahdah, maka ukuran yang benar, ukuran yang tepat pada saat kita ingin mengukur apakah ini adalah ibadah yang makbul atau makbulah, maka tentunya adalah ukuran sesuai dengan kadar yang ditentukan, yaitu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi segala sesuatunya itu harus ditimbang, diukur sesuai dengan ukuran yang tepat. Begitu juga pada saat kita ingin mendefinisikan makna berkah, Pak. Ma ma'nal barokah, apa itu makna berkah? Maka terkadang ukuran kita untuk mengukur yang namanya berkah itu keliru. Asumsi kita bahwa yang namanya berkah itu adalah sesuatu yang bertambah, atau juga harta yang melimpah, kemudian juga kenikmatan yang melimpah, atau keindahan-keindahan yang diberikan kepada kita. Maka itulah persepsi selama ini makna daripada berkah. Padahal menurut para ulama ma'nal barokah, yaitu adalah pertama ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Atau sebagaimana yang dikatakan oleh ulama yang lain mendefinisikan makna berkah itu adalah makana yuzidukum fit ta'ah, yaitu adalah keadaan atau juga kondisi yang menjadikan seseorang itu semakin bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah makna berkah yang sesungguhnya. Kalau kita mengartikan berkah itu adalah hanya sesuatu yang melimpah, harta yang melimpah, kemudian selanjutnya apalagi Pak, keindahan yang datang kepada kita, atau mungkin juga kenikmatan-kenikmatan lainnya. Ketika misalnya kita mendapatkan sehat, maka kita mengatakan ini adalah berkah. Ketika kita mendapatkan rizki, maka kita katakan rizki ini adalah rizki yang berkah. Begitu juga pada saat kita berkata kepada anak kita misalnya, semoga kamu mendapatkan rizki yang berkah. Apakah yang namanya berkah itu hanya bertambah dari segi kuantitas, Pak? Tidak juga ternyata. Jadi kata para ulama tadi, makana yuzidukum fit ta'ah, yaitu adalah keadaan atau kondisi yang menjadikan seseorang itu bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah makna berkah yang sesungguhnya. Sehingga pada saat seseorang didapati suatu kondisi, baik itu dalam keadaan sehat atau juga dalam keadaan sakit, yang dua kondisi ini adalah dia hadapi dengan sabar, dia hadapi dengan syukur, kemudian menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah makna berkah sesungguhnya. Sehingga kenapa ada orang yang diberikan oleh Allah kesehatan, tetapi ternyata kesehatan itu justru bukan menjadi berkah baginya, Pak. Sebaliknya, ada orang yang diberikan oleh Allah sakit, ternyata sakit itu justru menjadi berkah baginya, Pak. Ada orang semasa dia sehat, tumbang tumbalik begawi, Pak. Tidak kenal waktu, berangkat pagi, pulang malam. Jangankan melaksanakan yang sunnah-sunnah, yang wajib saja terkadang ketinggalan. Berarti apa? Sehat yang Allah telah titipkan baginya itu justru bukan menjadi sehat yang berkah. Tapi pada saat ada orang di masa isolasi kemarin misalnya, pada saat itu Sidin garing ditimpa sakit, entah itu karena COVID atau juga karena penyakit yang lain. Ya Sidin, alhamdulillah aku punya banyak waktu. Isolasi mandiri paling kurang berapa hari, Pak? 14 hari lah.
Ya 10 hari lah taruh misalnya. Alhamdulillah Jasidin, selama aku sakit semalam sempat aku beribadah sholat sunnat yang selama ini mungkin Sidin hanya menggawi yang wajib saja. Kemudian Sidin juga menyempatkan untuk zikrullah, berzikir kepada Allah. Kemudian baca Al-Quran juga banyak waktu yang bisa dimanfaatkan oleh orang tadi di masa Sidin sakit. Bahkan Sidin semalaman aku kadang-kala guring karena merasa ripuh awak, sakit-sakitan. Karena pada saat ditimpa COVID itu ada bagian-bagian tertentu atau mungkin juga gejala-gejala tertentu yang dialami oleh seseorang. Jadi Sidin pada saat justru di masa sakit itulah punya banyak waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti apa? Sakit yang Allah titipkan bagi beliau, sakit yang Allah timpakan bagi beliau, justru sakit itu adalah sakit yang berkah. Sebaliknya pada saat Sidin sehat, justru sehatnya itu bukan menjadi sehat yang berkah. Sebaliknya pada saat sakit itu adalah sakit yang berkah. Kalau seandainya Pak, yang namanya sakit itu tidak berkah, kenapa Allah menimpakan kepada Nabi Ayub alaihi salam sakit selama 18 tahun lamanya Pak? Nabi Ayub itu 18 tahun mengalami sakit kulit yang sampai-sampai sakit kulitnya itu berjatuhan daging-daging beliau Pak. Beliau diusir dari kampung beliau, kemudian setelah itu hanya ditemani oleh sang istri saja pada saat itu. Dan di masa terakhir dari cobaan itu sampai-sampai Nabi Ayub pun juga menjauhkan istri beliau dari sisi beliau. Tapi alhamdulillah setelah Nabi Ayub sembuh, beliau kembali lagi kepada istrinya. Nah, kalau seandainya sakit itu bukan berkah Pak, kenapa Allah menimpakan kepada seorang Nabi dan Rasul yang namanya penyakit? Bahkan ada seorang wanita yang dikisahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, yang perempuan ini dikisahkan beliau mengalami penyakit ayan, yang dengan penyakit ayan itu justru menjadikan beliau sebagai ahlul jannah atau menjadi penghuni surga Pak, calon penghuni surga. Jadi pada saat itu Imam Ibnu Abbas mengatakan, ala urika imra'atan min ahlil jannah. Jadi di antara para sahabat-sahabat pada saat duduk-duduk bersama Ibnu Abbas berkata, maukah kalian aku ceritakan seorang wanita yang dia adalah calon penghuni surga, namanya adalah Su'airah al-Asadiyah. Dia berasal dari Habasyah atau Ethiopia Pak. Maka itu disebut wanita ini sauda. Sauda itu adalah kehitam-hitaman, karena memang orang Ethiopia itu hitam-hitam. Maka Ibnu Abbas pun menceritakan suatu ketika dia datang kepada Nabi SAW. Kata Ibnu Abbas di hadapan para sahabat yang lain. Jadi masuk surga itu ternyata bukan hanya disebabkan amal Pak. Amal itu memang penting, ibadah-ibadah wajib itu penting, tetapi ternyata justru masuk surganya wanita ini bukan hanya karena amalnya, tetapi karena kesabarannya menerima penyakit yang Allah timpakan. Pada saat itu wanita tadi berkata, inni usra wa rasul, ulun mengalami penyakit ayan. Aku mohon kepadamu wahai Rasul, agar penyakit ayanku ini, mohon agar Allah menyembuhkannya. Kemudian apa kata Rasul? Kalau engkau ingin, aku akan doakan dirimu agar Allah menyembuhkannya. Tetapi wa in syi'ti, nah pilihan kedua, kalau engkau ingin, kata Nabi, isbiri, bersabarlah engkau dalam sakitmu, maka pahalanya adalah surga. Nah, terhadap dua tawaran ini, apa yang diambil oleh wanita tersebut, ternyata dia lebih memilih surga Pak. Akhirnya pada saat itu sebelum dia pulang, dia meminta kepada Rasul, wahai Rasul, kalau begitu ya sudah, ulun memilih yang kedua, tapi ulun ingin minta doakan satu barang lagi. Nah, sekalipun ulun nanti tetap mengalami penyakit ayan ulun. Penyakit ayan itu penyakit
epilepsi. Nah, epilepsi. Dulu Pak, penyakit ini 14 abad yang lalu itu penyakit yang aib Pak. Kalau sekarang kan biasa saja karena sudah ada obatnya. Itu sudah menjadi penyakit yang ringan istilahnya. Mungkin juga COVID ini nanti menjadi sesuatu yang ya biasa-biasa saja, sebagaimana penyakit flu biasa. Di masa ini saja mungkin karena banyak yang belum kebal terhadap virus tersebut, sehingga seakan-akan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, begitu juga di masa lalu, usra itu yang namanya penyakit ayan itu adalah penyakit yang luar biasa di masa itu Pak, karena ditanggung oleh seseorang yang apabila mereka mengalami itu maka malu penyakit itu Pak, sangat memalukan. Nah, pada saat itu wanita tadi lebih memilih untuk bersabar dalam penyakitnya, tapi dia minta doakan, wahai Rasul, doakan ulun agar pada saat ulun mengalami penyakit ayan itu, ulun tetap tertutup aurat ulun, jadi tidak terbuka Pak. Padahal secara hukum fikih yang namanya orang dalam keadaan tidak sadar, maka secara hukum itu terampuni atau tidak dikenakan hukum atasnya. Jadi orang tidur sampai dia bangun, orang gila sampai dia waras normal, anak kecil sampai dia dewasa. Rufi'al qalam an thalathin, diangkat pena atau tulisan dosa terhadap 3 orang. Termasuk juga adalah orang yang tidak sadar. Jadi orang tidur sampai bangun Pak. Maka itu kalau misalnya ada orang ketiduran, betul-betul tidur, bukan guring ayam, terlewat misalnya sholat subuh, bangun-bangun sudah jam 7, maka pada saat dia bangun itu dia wajib tetap mengerjakan sholat subuh, bukan qada sholat subuh sebagaimana biasa, karena dia memang betul-betul tidak mendengar Pak. Lain halnya kalau misalnya mendengar aja bunyi azan tapi tetap guring, itu sengaja istilahnya. Masih nyaman, 5 menit lagi jar, sekalinya lewat waktunya. Nah, ini sengaja berarti. Nah, Rasulullah SAW dulu juga pernah mengalami hal ini bersama para sahabat. Pulang dari sebuah peperangan, karena saking capeknya, ini menjadi hukum bagi orang-orang yang mengalami seperti itu Pak. Karena saking capeknya Nabi dan para sahabat pada saat itu, lalu Nabi berpesan, wahai Bilal, berjaga-jagalah engkau, nanti bangunkan kami pada saat waktu subuh tiba. Rupanya Bilal karena juga saking capeknya, umpat dia teguring Pak. Bangun-bangun matahari itu sudah tinggi. Maka pada saat itu Rasul dan para sahabat segera untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya ini adalah sebagai hukum. Jikalau seseorang memang terlupa, tertidur, maka pada saat dia bangun barulah dikenakan yang namanya hukum. Pada saat dia memang betul-betul tertidur, maka terlepaslah hukum baginya. Nah, wanita tadi secara hukum sebenarnya terlepas Pak, karena tidak sadar. Tetapi dia ingin, sekalipun dalam keadaan yang seperti itu, Allah tetap menutup auratnya Pak. Tapi di luar sana betapa banyak wanita-wanita yang sadar saja sengaja justru membuka auratnya. Wanita tadi dalam keadaan tidak sadar saja memohon kepada Allah agar tertutup yang namanya auratnya. Akhirnya Rasul pun mendoakannya. Ternyata diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abbas, pada saat wanita itu mengalami penyakit ayannya, ternyata Allah menutup auratnya Pak. Luar biasa. Nah, kalau seandainya sakit itu bukan berkah Pak, maka kenapa Allah justru memasukkan seorang yang sabar dalam penyakitnya itu ke dalam surga? Nah, berarti yang namanya sakit itu tidak mesti berupa bala. Bisa jadi itu adalah menjadi barokah bagi seseorang. Jadi kalau misalnya pian mengalami kadang-kadang darah naik, kadang-kadang kolesterol datang, asam urat tiba-tiba juga menyerang, maka jangan berkeluh kesah. Ini adalah nikmat dari Allah dan itu jadikanlah sebagai keberkahan. Caranya bagaimana? Jangan menghalangi pian
untuk tetap menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesakit-sakitnya misalnya asam urat, pian tetap berangkat kajian. Wah, ini berarti sakit beliau itu adalah sakit yang berkah. Nah, tapi jangan pian bepada pada saat ada kawan sakit-sakitan, oh ini jangan-jangan bala misalnya itu jangan. Nah, jangan-jangan pian ini kenapa antri benar sakit, satu sumat kolesterol, sumat asam urat, sumat penyakit ini itu segala macamnya. Jangan-jangan pian ini banyak dosa, bukan seperti itu juga, Pak. Walaupun yang namanya penyakit itu memang dapat menggugurkan yang namanya khotoya, dosa-dosa, Pak. Bahkan ada salah seorang sahabat bernama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini suatu ketika pernah mendengar Nabi berkata, sesungguhnya kata Nabi, yang namanya penyakit humma itu demam, Pak. Tudhibil khotaya, dapat menggugurkan dosa-dosa. Penyakit demam itu, Pak. Jadi kalau misalnya kemarin orang mengalami COVID misalnya, kemudian gejalanya salah satunya adalah panas, itu sebenarnya dapat menggugurkan dosa-dosa kita, Pak. Nah, setelah mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang namanya demam itu dapat menggugurkan dosa, pulang dari kajian bersama Nabi, Ubay bin Ka'ab berdoa, ya Allah, timpakanlah kepadaku penyakit demam, tetapi penyakit demam itu tidak menghalangiku berjihad dan juga melaksanakan perintah agamamu. Akhirnya Allah langsung bayar doa daripada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini kan dikenal sebagai sekretarisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada saat Nabi membacakan wahyu, maka Ubay bin Ka'ab yang akan menuliskan wahyu Allah. Nah, pada saat Ubay bin Ka'ab berdoa seperti itu, Allah langsung ijabah, Pak, doa daripada Ubay bin Ka'ab. Akhirnya apa? Ubay bin Ka'ab Allah timpakan demam itu selama 30 tahun lamanya, Pak. 30 tahun penyakit demam. Kemarin orang misalnya isolasi mandiri, demam paling seminggu, Pak. Ini 30 tahun lamanya. Tetapi ternyata penyakit demam yang dialami oleh Ubay bin Ka'ab itu hanya terjadi di waktu malam, Pak. Pada sore datang, maka mulai panas. Tapi pada saat menjelang subuh, maka panasnya itu sudah hilang. Nah, itu ternyata supaya Ubay bin Ka'ab tidak terhalang daripada jihad fi sabilillah dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena apa? Karena Ubay bin Ka'ab mendengar tadi Nabi bersabda bahwasanya sakit itu akan dapat menggugurkan dosa-dosa. Sehingga kenapa? Berarti yang namanya sakit itu bukanlah pertanda bahwa itu adalah bala, tetapi bisa jadi itu menjadi barokah bagi seseorang. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu pertama. Jadi dalam keadaan sehat ataupun sakit, yang dengan keadaan dua ini seseorang bertambah ketaatannya kepada Allah, maka sesungguhnya itu adalah berkah baginya. Kemudian yang kedua apalagi, Pak? Yang namanya berkah itu kadang kita pada saat berjumpa kawan, ya Allah semoga ya wahai kawan misalnya, semoga Allah memberkahi umurmu. Dalam persepsi kita yang namanya umur berkah itu adalah umur yang bertambah, umur yang panjang. Tetapi apakah betul bahwasanya berkah itu tandanya hanya umur yang panjang? Sementara misalnya ada orang umurnya pendek, lalu kita katakan orang ini umurnya adalah umur yang tidak berkah. Tidak juga, Pak. Bahkan ada salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sa'ad bin Mu'az, Pak. Sa'ad bin Mu'az. Beliau meninggal dunia pada umur 37 tahun, Pak. Umur yang sangat muda, umur yang masa-masanya produktif istilahnya. Nah, tetapi ternyata pada saat dia meninggal dunia, justru terucap dari mulut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kematian Sa'ad bin Mu'az menyebabkan arasy Allah itu bergoncang, Pak. Kalau kita meninggal belum tentu tiang masjid berguncang. Ini kematian Sa'ad bin Mu'az, dengan kematiannya kata Rasul, arasy Allah itu bergoncang. Kenapa? Ternyata ada
latar belakangnya Pak, Sa'ad bin Mu'az ini ternyata adalah pemimpin sebuah kabilah. Nama kabilahnya adalah Bani Abdul Ashal. Nah, pada suatu ketika yang namanya Sa'ad bin Mu'az ini dulunya sebelum masuk Islam, dia juga adalah orang yang memusuhi Nabi SAW. Dia tidak percaya terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah ke Madinah pada saat itu. Tetapi ternyata Allah membukakan hidayah bagi Sa'ad bin Mu'az, Pak. Pada saat dia tahu saudaranya itu masuk Islam, kemudian dia bertanya-tanya, kenapa engkau justru mengikuti agamanya Muhammad? Terus ternyata setelah dijelaskan oleh keluarganya, akhirnya tertariklah Sa'ad bin Mu'az dan dia menyatakan keislamannya. Setelah itu pulanglah dia ke kaumnya, ke kabilahnya. Kemudian dia berkata, siapakah aku? Kemudian kata kaumnya, engkau adalah pemimpin kami. Apa yang engkau lakukan, maka kami akan ikuti. Apa yang engkau ucapkan, maka kami akan taati. Nah, kemudian apa kata Sa'ad bin Mu'az? Mulai sekarang tidak ada seorang pun yang boleh berbicara lagi kepadaku kecuali dia telah menyatakan keislamannya. Semenjak saat mengatakan itu, Pak, akhirnya Pak, seluruh orang di kabilah itu, baik dari kalangan laki-laki atau perempuan, menyatakan masuk ke dalam Islam, Pak. Hanya gara-gara satu orang, Sa'ad bin Mu'az, akhirnya seluruh kabilah, seluruh orang yang ada dalam kabilah itu menyatakan keislamannya, beriman kepada apa yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sa'ad bin Mu'az juga ikut dalam beberapa peperangan, Badar, Uhud, Khandaq, sampai-sampai ketika menjelang kematiannya itu diakibatkan perang Khandaq itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin dekat kemah beliau dengan kemah Sa'ad bin Mu'az supaya beliau bisa menjenguk Sa'ad bin Mu'az menjelang kematiannya. Pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada saat Sa'ad bin Mu'az menjelang sakaratul mautnya atau kematiannya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, kematian Sa'ad bin Mu'az ini menggoncang arasy Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Nah, padahal Sa'ad bin Mu'az meninggal pada umur 37 tahun, Pak. Justru umur yang pendek itu menjadi barokah baginya. Nah, oleh karena itulah dalam hal ini tinggal bagaimana kita menyikapi, Pak. Apakah umur yang Allah berikan kepada kita, waktu yang Allah berikan kepada kita, kemudian juga rezeki yang Allah berikan kepada kita, dan segala macam hal-hal yang menimpa kita, apakah justru mendatangkan atau meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, atau sebaliknya justru menjauhkan diri kita daripada ketaatan kepadanya. Nauzubillah min dzalik. Jikalau kita ingin suasana yang kita alami adalah suasana yang berkah, rizki yang Allah kasihkan itu adalah rizki yang berkah, umur yang telah Allah titipkan bagi kita umur yang berkah, maka jadikanlah segala itu adalah untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa mendapatkan yang namanya kematian dalam keadaan husnul khotimah. Nah, demikian yang bisa ulun sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf atas keterlambatan ulun pada kesempatan di malam hari ini, karena tadi kekeliruan yang tidak disengaja. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.